Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji kemarin, kita akan melanjutkan kajian tasawuf yang temanya ikhlas dalam beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kemarin tema ini tidak sampai kelar dan sekarang kita akan melanjutkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai gulam, jika kamu belum Islam berarti kamu belum beriman, dan jika kamu belum beriman berarti kamu belum yakin. Apabila kamu belum yakin berarti kamu belum makrifat dan mengetahuinya. Ini adalah tingkatan-tingkatannya. Jika Islam kamu benar, berarti kamu menyerahkan diri dengan benar. Jadilah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan dengan senantiasa menjaga batas-batas agama. Berserahlah kepadanya, baik yang menyangkut hak kamu maupun hak selain kamu. Bersabarlah bersamanya maupun bersama makhluknya. Janganlah kamu menganiaya dirimu maupun selain kamu. Sesungguhnya penganiayaan itu merupakan kegelapan dunia dan akhirat. Kezaliman itu menggelapkan hati, menghitamkan wajah dan catatan amal. Janganlah kamu berbuat zalim atau menolong orang yang berbuat zalim. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, pada hari kiamat seorang juru panggil akan memanggil, di manakah orang-orang yang berbuat aniaya? Di manakah orang yang menolong orang yang berbuat aniaya? Di manakah orang yang melihat pena mereka? Di manakah orang yang mengencerkan tinta mereka? Kumpulkanlah mereka dan letakkanlah mereka ke dalam peti dari api neraka. Larilah dari makhluk, berusahalah agar kamu tidak menjadi orang yang teraniaya atau menjadi orang yang menganiaya. Bila kamu terpaksa, jadilah orang yang teraniaya. Jangan sekali-kali menjadi orang yang menganiaya atau jadilah orang yang dipaksa. Jangan menjadi orang yang memaksa. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti bagi orang-orang yang teraniaya, apalagi jika mereka tidak mempunyai pembela dari makhluk. Hal ini juga telah ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang dianiaya sedangkan ia tidak menemukan penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dia berfirman, aku pasti akan menolongmu walau setelah ini. Di kalimat ini Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, larilah dari makhluk, berusahalah agar kamu tidak menjadi orang yang teraniaya atau menjadi orang yang menganiaya. Di sini Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan pesan kepada diri kita, kalau kita dekat dengan makhluk atau perhatian kita, pikiran kita ini dekat dengan makhluk, maka ini besar kemungkinan kita ini akan menjadi orang teraniaya atau orang yang menganiaya. Maka di sini Syekh Abdul Qadir Jailani menyarankan untuk lari dari makhluk. Tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani juga mengatakan kalau kita belum mampu atau belum bisa menjauhi diri kita dari makhluk, maka di sini dikatakan janganlah jadi orang yang menganiaya, lebih baik jadi orang yang teraniaya. Kalimat yang disampaikannya seperti ini, jadilah orang yang teraniaya, jangan sekali-kali menjadi orang yang menganiaya. Jadi di sini Syekh Abdul Qadir Jailani ini ingin memberikan pesan kepada diri kita, kalau seandainya kita tidak mampu melarikan diri dari makhluk, maka ketika hal itu terjadi, kita lebih baik menjadi orang yang teraniaya daripada orang yang menganiaya. Dan di kalimat ini juga Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa orang yang dianiaya atau orang yang teraniaya ini pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi katanya kalau ketika kita dianiaya ini tidak ada seorang makhluk pun atau manusia yang tidak bisa membelanya atau tidak ada yang membelanya, maka ini secara jelas Allah itu pasti akan membelanya. Apalagi kalau kita melihat dari sabda Nabi, Allah berfirman, kata Rasulullah, aku pasti akan menolongmu walau setelah ini. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana sih cara Allah menolong kita
ketika kita dianiaya. Yang mesti kita pahami bahwa ketika Allah menolong diri kita, pastikan bahwa cara Allah menolong diri kita ini bukan seperti yang dilakukan oleh makhluk atau oleh manusia, tetapi Allah menolong kita itu melalui hukum-hukum sunatullahnya. Seperti yang ada di dalam Al-Quran, Allah berfirman, ketika orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas dengan tipu dayanya. Dan dikatakan di situ sebaik-baiknya tipu daya yaitu tipu daya Allah. Nah, dengan kalimat ini bahwa ketika orang lain menganiaya kita, maka di situ pun Allah berproses untuk membalas cara-cara kita yang menganiaya ini. Hanya saja cara Allah itu melalui hukum sebab akibat, yang dimana hukum-hukum ini seakan-akan tidak kelihatan oleh diri kita, seakan-akan Allah itu tidak melakukan apa-apa, padahal Allah pun melakukan hal yang sama, bahkan lebih parah. Misalnya contoh dari kasus sekarang yang lagi tenar tentang kasus Pina Cirebon itu, yang dimana 8 orang tersangka sampai divonis hukuman seumur hidup, sementara orang-orang ini dalam pengakuannya tidak pernah sama sekali melakukan hal-hal yang dituduhkan. Nah, 8 tahun kemudian kasus ini diangkat dan semua pihak yang menyaksikan kejadian-kejadian itu bermunculan untuk membela terdakwa atau orang yang sudah divonis seumur hidup ini. Nah, di sini membuktikan bahwa cara Allah menolong 8 terpidana itu dengan cara demikian. Tetapi pertanyaannya, kenapa Allah itu sampai harus menunggu 8 tahun kemudian? Kan itu terlalu lama. Pasti pertanyaan kita seperti itu. Apakah Allah itu tidak bisa, misalnya sebulan kemudian atau setahun kemudian? Seperti yang disabdakan oleh Nabi, yang katanya, aku akan menolongmu walau setelah ini kalimatnya kan tidak jelas. Jadi artinya setelah ini berarti Allah akan melakukan proses-proses itu sesuai dengan hukum-hukum sunatullahnya. Karena kemungkinan bukan berarti Allah tidak mampu melakukan balasan atau tidak mampu melakukan penolongan kepada orang-orang itu. Tetapi di sini Allah itu tidak akan mungkin melakukan cara-cara yang akan merusak hukum-hukum sunatullah yang lain. Jadi artinya bahwa tidak mungkin Allah itu menghalalkan segala cara untuk melakukan kebaikan-kebaikannya. Kalau manusia mungkin saja bisa berbuat seperti itu. Kita berusaha untuk benar atau membela kebenaran, tapi kita selalu atau kita suka menghalalkan segala cara yang niatnya baik tetapi malah membuat kerusakan yang baru atau kesalahan yang baru. Dan di sini Allah itu tidak akan seperti itu. Ketika Allah berbuat sesuatu yang baik, maka tidak mungkin Allah itu melanggar hukum-hukum sunatullah yang lain. Maka dalam proses ini kemungkinan dengan waktu 8 tahun inilah proses ini mesti berjalan. Karena kalau seumpama dipersingkat sampai 1 tahun misalnya, di situ ada hukum-hukum sebab akibat yang akan melanggar hukum-hukum yang lain. Tetapi walaupun begitu, bukan berarti Allah itu membiarkan orang itu menderita selama 8 tahun. Pasti Allah itu akan memberi tunjangan, kalau kita katakan tunjangan kepada orang itu ketika menunggu penolongan itu. Sekali lagi, cara Allah menolong kita itu tidak dengan cara menghalalkan segala cara. Allah menolong kita dengan cara hukum-hukum sunatullah, yang dimana dengan cara inilah manusia tidak akan memahami atau tidak akan mengetahui proses-proses itu, sehingga orang yang menganiaya ini akan merasa bahwa Allah itu tidak akan memberikan
balasan kepada diri kita atau hukuman kepada diri kita, padahal sebenarnya di waktu itulah Allah sedang berproses untuk memberikan hukuman kepada diri kita. Nah, inilah perumpamaan ketika Allah menolong diri kita. Jadi buat teman-teman, jika merasa diri kita teraniaya atau merasa diri kita dianiaya, lalu kita mengharapkan pertolongan Allah dan kita merasa bahwa Allah itu tidak menolong kita, jangan punya pikiran begitu. Allah itu pasti menolong kita, tetapi cara Allah menolong kita itu melalui hukum-hukum sunatullahnya. Tetapi di sini kita harus diwajibkan bersabar, dan bersabar di sini kita harus paham juga, memahami cara kita bersabar. Bersabar itu bukan berarti kita diam diri lalu kita mengkumam. Nah, itu bukannya sabar. Yang sabar ini ketika kita dianiaya, kita terima apa yang terjadi seperti itu, tetapi tetap perbuatan, ucapan, dan pikiran kita selalu berusaha untuk baik. Walaupun ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan itu, kita membawa rasa pahit, itu tidak masalah, dan itu lebih baik seperti itu daripada kita mengkumam, tidak menerima. Nah, dengan cara itulah Allah akan benar-benar menolong kita. Dan kata Syekh Abdul Qadir Jailani pun mengatakan, bersabar adalah sebab untuk mendapatkan pertolongan, kemuliaan, dan kejayaan. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar senantiasa sabar bersamamu. Kami memohon ketakwaan, kecukupan, dan kelapangan dari segala sesuatu, dan sibuk denganmu. Bukakanlah tabir yang menghalangi antara kami dengan Engkau. Ini pesan Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa bersabar adalah sebab yang menjadikan sebab untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan katanya, buanglah penghalang antara kamu dengan Dia. Sesungguhnya berdirimu bersama mereka adalah sesuatu kebodohan. Tidak ada kerajaan, kekuasaan, kekayaan, dan kemuliaan kecuali kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang-orang munafik, sampai kapan kamu pamer dan munafik? Kamu memperoleh apa dari orang yang kamu pameri? Celaka kamu, apakah kamu tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kamu tidak percaya akan berjumpa dengannya. Rupanya kamu beramal untuknya, tetapi batinmu untuk selain Dia. Sungguh kamu telah menipu Dia, seakan-akan kamu tidak peduli akan pengetahuan-pengetahuannya terhadapmu. Kembalilah dan benahilah keadaanmu. Perbaikilah niatmu untuknya. Berusahalah kamu tidak makan sesuap nasi, melangkah sejengkal, atau melakukan amal apapun kecuali dengan niat yang baik. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika telah demikian, maka setiap amal yang kamu lakukan adalah untuknya, bukan untuk selain Dia. Sifat pura-pura akan hilang dari dirimu, dan niat yang baik itu akan menjadi watak bagi seorang hamba manakala penghambaannya benar-benar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak perlu berpura-pura dalam sesuatu, karena Dia telah menolongnya. Jika Dia telah menolongnya, maka ia akan menjadi kaya dan terhalang dari makhluk, sehingga ia tidak memerlukan mereka. Di kalimat ini, Syekh Abdul Qadir Jailani menganggap orang-orang munafik ini suka menipu Allah. Jadi memang kalau kita pikir-pikir, ketika kita beribadah, ya kita seakan-akan benar-benar menyembah Allah, memohon hanya kepada Allah. Tetapi kenyataannya, batinnya, pikirannya, mereka itu mengharapkan kepada makhluk. Dan menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, hal yang demikian ini dianggapnya menipu Allah. Seakan-akan Allah itu tidak tahu apa yang kita perbuat. Padahal kita sudah tahu bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada di pikiran kita, di hati kita. Ketika kita beribadah, seakan-akan kita itu benar-benar menyembah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seakan-akan benar bahwa kita ini menyembah Allah dan memohon hanya kepada Allah. Tetapi pada kenyataannya hati dan pikiran kita itu lain.
Dan memang hal ini mestinya manusia ini bisa mengoreksi kesalahan-kesalahan selama ini, terutama ketika kita beribadah. Apakah kita itu sudah benar memohon kepada Allah atau memang sebaliknya? Dan katanya keletihan itu terasa selagi kamu menghendaki menuju dan berjalan. Jika kamu telah menyelesaikan perjalanan dan sampai di rumah dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hilanglah keletihan itu. Kedamaian akan datang di hatimu. Kemudian kedamaian itu semakin bertambah-tambah sehingga kamu mengambil tempat di sisinya. Pada mulanya kamu kecil, kemudian kamu menjadi besar. Jika kamu besar, maka hati akan penuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada jalan selain Dia untuk menuju kepadanya. Apalagi tinggal di tempat itu. Apabila kamu ingin sampai pada tingkatan ini, hendaklah kamu senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Bahkan berserah diri kepadanya dalam keadaan baik maupun buruk, kaya maupun miskin, mulia atau hina. Bahkan ketika benda-benda telah datang dan melimpah dalam urusan dunia maupun akhirat, kamu beramal untuknya dan kamu tidak meminta pahala sedikit pun. Kamu beramal, tetapi tujuanmu adalah mencari ridhonya dan dekat dengannya. Upah yang sebenarnya adalah ridhonya kepadamu dan kedekatanmu dengannya di dunia maupun di akhirat. Di sini Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan tentang proses ketika dirinya berusaha untuk dekat dengan Allah. Jadi katanya di awal itu ketika kita ingin berusaha dekat dengan Allah, keletihan itu pasti akan terasa ketika kita sedang berproses itu. Tetapi ketika kita sudah sampai ke tempat itu atau ke Allah itu, maka keletihan-keletihan itu akan timbul, kenyamanan, kedamaian, dan lain-lain. Bahkan menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika kita semakin dekat dengan Allah, maka kita itu semakin tumbuh rasa kedamaian dan kebahagiaan itu, sehingga kita yang tadinya kecil menjadi besar. Dan di sini dikatakan juga kalau kita mau seperti itu, maka katanya kita harus menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, beserta kita harus berserah diri sebenar-benarnya, berserah diri. Dan juga Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa ketika kita beramal itu jangan mengharapkan imbalan-imbalan, jangan mengharapkan pahala surga, tetapi yang kita harapkan adalah keridhoannya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, maka upah yang sebenarnya adalah ridhonya Allah dan kedekatan kita kepada Allah. Dan di sini juga Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, beramallah jangan pamer, jangan beramal karena benda atau sesuatu yang lain. Jangan kamu memandang amalmu. Meskipun kamu beramal dengan anggota badanmu, hendaknya hatimu senantiasa bersama zat yang karenanya kamu beramal. Jika keadaanmu demikian, maka hati akan memiliki mata untuk memandang, maka yang gaib akan selalu hadir dan menyertaimu. Jadi maksudnya ketika kita beramal itu, hati senantiasa bersama zat yang karenanya kamu beramal. Jadi kalimat ini seperti ini. Misalnya ketika kita berbuat baik atau kita beribadah, jangan merasa bahwa aku ini sudah beribadah, sudah melakukan kebaikan. Ini seakan-akan kita yang melakukan kebaikan itu, padahal sebenarnya kita ini tidak mampu melakukan hal itu. Jadi apapun kebaikan-kebaikan kita ini bukan karena diri kita, tapi karena Allah semata. Seandainya Allah tidak memberikan kemampuan kita, pengetahuan kita, maka kita ini tidak akan mampu melakukannya. Jadi misalnya ketika kita sedekah, kita banyak duit, kita sedekah, apakah kita mampu melakukannya? Ya tidak. Sebenarnya Allah juga yang melakukannya, hanya saja melalui diri kita. Yang dimaksud Syekh Abdul Qadir Jailani itu harus seperti itu. Jangan kita itu menganggap bahwa kita sudah mampu melaksanakan perintah-perintahnya. Tetapi kita harus sadari bahwa sebenarnya kita ini tidak mampu melakukan apapun.
Syekh Abdul Qadir Jailani pun mengatakan, jika seseorang itu layak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan bersamanya dalam setiap keadaan. Dia akan mengganti dan memindahkannya dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain, sehingga ia sepenuhnya menjadi beriman, yakin dan ma'rifat, bahkan dekat dan musyahadah atau menyaksikan, sehingga ia menjadi siang tanpa malam, cahaya tanpa kegelapan, bersih tanpa kotor, hati tanpa nafsu, dan nurani tanpa hati, fana tanpa wujud, dan gaib tanpa hadir. Dia gaib dari mereka dan darinya. Asas dari semua ini adalah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melangkahlah untuk meninggalkan makhluk karena mereka tidak dapat memberikan manfaat atau bahaya. Sungguh aku telah membuktikannya. Pergilah meninggalkan nafsumu. Janganlah kamu ikuti keinginan dan kebiasaannya. Demi mencari ridho Tuhanmu Azza wa Jalla, makhluk dan nafsu ibarat dua lautan, dua api, dan dua jurang yang menghancurkan. Obat dan penyakit semuanya ada di tangannya. Tidak ada seseorang yang memiliki kecuali Dia. Bila kamu bersabar menyendiri, akan datang kepadamu Zat yang Maha Esa. Jika kamu bersabar terhadap kefakiran, maka akan datang kepadamu kekayaan. Tinggalkanlah dunia dan carilah akhirat. Kemudian carilah kedekatan dengan Tuhan. Tinggalkanlah makhluk, lalu kembalilah kepada Khalik. Kalimat ini sangat jelas bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan saran atau pesan kepada diri kita. Jika kita ingin dekat dengan Allah, maka lakukanlah hal yang demikian. Tetapi kalimat-kalimat itu ya pastilah akan merasa berat, karena di sini harus menjauhi dunia, harus jauh dari makhluk, harus sabar menyendiri, dan harus sabar dalam kefakiran. Pokoknya sesuatu hal yang dibenci oleh dunia ini kita harus melakukannya, dan ini sesuatu yang memberatkan. Tetapi itulah kenyataannya, bahwa dunia ini adalah ujian. Berarti ketika dunia memberikan sesuatu yang baik-baik, yang menggiurkan, itulah jebakan-jebakan dunia agar kita tidak mau menempuh Allah. Dan kita banyak manusia yang sudah terjerat oleh dunia. Nah, sekarang kita sudah memahaminya, sudah tahu tentang hal ini. Tinggal kita sendiri yang harus memilih, apakah kita hanya ingin mengikuti kehidupan dunia saja atau ingin mengikuti Allah itu sendiri. Semuanya ada di tangan kita, dan kita harus berani mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita. Buat teman-teman, sekali lagi, karena tema ini terlalu panjang dan hari ini juga pun kita tidak sampai kelar, karena kalau kita melanjutkannya sampai tuntas maka videonya akan kepanjangan. Maka itu besok kita akan melanjutkan tema yang hari ini terhenti atau tidak dilanjutkan. Tetapi sekalipun begitu, mudah-mudahan kalimat-kalimat Syekh Abdul Qadir Jailani ini walaupun belum tuntas, tetapi kita bisa memahaminya dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.